Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizali Ansar. Pertanyaan-pertanyaan subscriber bakal saya jawabin melalui video ini biar yang punya pertanyaan serupa juga dapat manfaatnya. Dan inilah seri Q&A. BAM! Sebagai informasi, video ini adalah episode yang ke-6 ya sahabat tani dari seri Q&A. Dan buat Anda yang kepengen nonton 5 seri sebelumnya, maka link videonya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, oke? Dan mari kita mulai videonya. Pertanyaan pertama, Pak, saya ingin bertanya, apakah Yakult bisa lebih baik menggantikan fungsi IM4 buat pembuatan pupuk organik? Mohon tanggapannya. Oke, menarik ya sahabat tani. Yakult bisakah fungsinya tuh lebih baik dalam menggantikan IM4 dalam pembuatan pupuk organik? Maka buat ngejawabnya ya sahabat tani, mari kita bandingkan dahulu. Pertama ya sahabat tani, dari segi mikroorganismenya. Yakult memiliki mikroorganisme aktif yaitu namanya Lactobacillus casei shirotastrin. Sedangkan IM4 itu punya 2 mikroorganisme aktif yaitu Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Jadi kalau dari segi komposisi mikroorganismenya, maka saya bilang IM4 lebih unggul. Artinya kita beri kesimpulan bahwa 1 poin buat IM4. Kemudian dari segi banyaknya populasi. Untuk membedakan seberapa banyak populasinya, maka kita bakal gunain ya sahabat tani mikroskop dengan perbesaran 1600 kali. Sekarang kita coba ambil sampelnya masing-masing. Mulai dari IM4. Kemudian kita taruh pada mikroskop. Dan Yakult juga kita taruh 1 tetes ke dalam mikroskop. Dan mari kita lihat. Nah, ini kondisi mikroorganismenya Yakult. Yakult menurut kemasannya mengandung miliaran mikroorganisme di dalamnya. Dan berdasarkan dari hasil penelitian mikroskopis ini bisa dibilang benar ya sahabat tani, bakterinya atau mikroorganismenya itu banyak. Sedangkan IM4 dari sini bisa dilihat ya sahabat tani bahwa jenis mikroorganismenya itu memang beda-beda. Ya karena memang di dalam IM4 sendiri itu tertuliskan ya sahabat tani memiliki varian mikroorganismenya yang banyak. Tetapi populasinya itu nggak sebanyak dari populasinya Yakult. Dan ini perbandingannya. Nah jadi berdasarkan pengamatan ini ya sahabat tani bisa dilihat bahwa ternyata jumlah populasi dari mikroorganisme yang dimiliki oleh Yakult itu lebih banyak dibandingkan dengan IM4. Maka saya bilang 1 poin buat Yakult. Kemudian dari segi harganya. Yakult kalau harganya ya sahabat tani kita beli di toko-toko kelontong itu harganya 2.500 untuk kemasan 65 ml. Sedangkan IM4 itu harganya variatif mulai dari kisaran 20.000 sampai dengan 25.000 per kemasan 1 liter. Nah, kalau Anda mau buat pupuk organiknya itu dalam jumlah yang besar ya sahabat tani, maka saya bilang IM4 jauh lebih ekonomis. Artinya 1 poin buat IM4. Sedangkan kalau mau buatnya tuh hanya buat keperluan rumahan aja ya sahabat tani, maka saya bilang Yakult lebih ekonomis. Artinya 1 poin juga buat Yakult ya sahabat tani. Nah, kemudian dari segi peruntukannya. Dan mari kita kembalikan lagi pada pengujian mikroskopis. Nah, bisa dilihat ya sahabat tani. Mikroorganisme yang dimiliki Yakult itu merupakan bakteri asam laktat dengan ukuran yang sangat kecil. Sedangkan IM4 itu mikroorganismenya itu jauh lebih besar. Maka dari sini kita simpulin ya sahabat tani bahwa Yakult yang isinya adalah Lactobacillus yang merupakan bakteri asam laktat itu lebih tepat kalau kita gunakan buat memfermentasi sesuatu yang lembut-lembut atau sesuatu yang halus-halus.
maka lebih tepatnya digunakan buat pembuatan pupuk organik cair. Artinya 1 poin buat Yakult. Sedangkan IM4 karena isinya itu Lactobacillus dan juga Saccharomyces, dan juga ya sahabat tani, ukuran dari mikroorganismenya itu jauh lebih besar dibanding dengan Yakult, maka dia tuh cocok untuk 2 fungsi, yaitu bisa digunakan buat pembuatan pupuk organik cair dan juga bisa digunakan buat pembuatan pupuk organik padat. Maka 2 poin buat IM4. Tada! Maka kita hitung ya sahabat tani. Yakult dapat berapa poin tadi? 3 ya sahabat tani. Sedangkan IM4 dapat berapa? Ternyata dapat 4 ya sahabat tani. Artinya duel ini menurut versi channel penyuluh pertanian lapangan dimenangkan oleh IM4. Maka saran saya ya sahabat tani, kalau Anda mau pakainya tuh Yakult, itu terkhusus buat pembuatan pupuk organik cair aja. Sedangkan kalau Anda menggunakan IM4, itu tuh bisa multifungsi. Bisa untuk pembuatan pupuk organik cair, juga pembuatan pupuk organik padat. Nah, begitu ya sahabat tani. Dan kita bakal lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, kenapa dahulu kita petani disuruh pakai pupuk kimia, tapi sekarang malah disuruh kembali ke organik? Mohon dijawab Pak ya, karena saya perlu tahu alasannya. Menjawab pertanyaan kenapa petani dahulu disuruh pakai kimia, sedangkan sekarang disuruh kembali ke organik, maka kita bahaskan ya sahabat tani satu persatu. Saya ingat banget ya sahabat tani, kondisi ini tuh mirip banget sama yang terjadi setahun yang lalu. Jadi kan kita 2020 lalu itu awal mula pandemi COVID-19, bener nggak ya sahabat tani? Dan pada mulanya, buat yang bergejala macam kayak batuk, kemudian flu misalnya, itu kan nggak usah pakai masker ya nggak? Tetapi selang beberapa saat kemudian, semua orang wajib pakai masker. Lah pertanyaannya kenapa kok bisa begitu coba? Ya pasti ada pertimbangannya ya sahabat tani. Nah sama juga dengan zaman dahulu. Jadi saya baca pada situs financedetik.com ya sahabat tani, disebutin bahwa zaman dahulu katanya pemerintah zaman Orde Baru itu melakukan yang namanya liberalisasi dan salah satunya pada sektor pertanian. Makanya terciptalah pupuk kimia dan juga pestisida. Memang terbukti ya sahabat tani, sebelumnya tuh terjadi yang namanya swasembada pangan, dan itu tuh karena memang keunggulan dari pupuk kimia atau sintetis di sini ya sahabat tani, yaitu dapat mensuplai nutrisi dalam jumlah yang bisa dibilang besar ya sahabat tani. Tetapi efek negatifnya ternyata bisa dirasakan loh ya sahabat tani sampai sekarang. Apa coba? Penurunan kualitas lahan pertanian. Bahkan menurut Permatasari itu dalam jurnalnya tentang kebijakan pangan era Soeharto dulu ya sahabat tani, disebutin bahwa revolusi hijau melalui penggunaan pupuk dan juga pestisida kimia secara masif atau banyak ya sahabat tani, itu ternyata telah merusak lingkungan dan mengurangi produksi pangan nasional. Itulah kenapa ya sahabat tani sekarang ini tuh mulai digalakin lagi yang namanya go organik, atau kita kembalikan lagi ke alam. Karena proses restorasi atau perbaikan itu ya sahabat tani pada dasarnya hanya bisa dilakukan kalau kita tuh kembali dan juga memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan dan juga terbarukan. Dan sekarang ya sahabat tani, mari kita simak tayangan berikut ini, dan ini dia. Nah, pupuk kimia itu memang persentase kandungannya terukur ya sahabat tani dan juga besar. Tetapi nutrisi yang diberikan itu lebih pada tanaman aja. Sedangkan pupuk organik meskipun kandungan haranya itu tidak banyak, tetapi ternyata fungsinya selain memberikan nutrisi bagi tanaman kita, itu juga pada tanah ya sahabat tani, dan juga pada mikroorganisme yang ada di dalam tanahnya. Itulah kenapa ya sahabat tani, pemberian pupuk organik perlu kita berikan. Dan buat Anda yang bertanya, berarti kalau semi organik boleh dong Pak? Ya sih bilang boleh banget ya sahabat tani, nggak apa-apa. Bahkan kami juga pakainya semi organik, itu nggak apa-apa. Yang penting tanaman Anda itu tetap bisa berproduksi dengan baik dan kesehatan tanah juga tetap terjaga gitu ya sahabat tani. Bahkan kalau Anda mau full organik itu jauh lebih baik gitu ya sahabat tani, oke? Baik, pertanyaan selanjutnya ya sahabat tani, ini dari Mas Mento.
apakah pestisida yang menggumpal karena salah mencampur itu masih efektif buat digunakan atau udah nggak bisa dipakai? Maka menjawab pertanyaan ini ya sahabat tani, saya bilang udah nggak efektif dan mending jangan dipakai. Jadi begini alasannya sahabat tani, menggumpal itu merupakan salah satu indikasi kalau campuran pestisida itu tuh tidak kompatibel. Dan ciri ketidakkompatibelan itu ya sahabat tani, pertama terjadi namanya gumpalan gitu ya sahabat tani. Kemudian ada yang mengembang di bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya tuh ada yang mengendap gitu ya sahabat tani. Atau terjadi perubahan suhunya, kemudian bisa aja warnanya berubah juga, atau bahkan aromanya berubah ya sahabat tani. Maka saya bilang itu tuh nggak kompatibel. Dan penjelasan detailnya itu sudah saya buatkan di dalam sebuah playlist ya sahabat tani. Silahkan kalau Anda mau tahu tentang ilmu campur-mencampur pestisida, silahkan tonton pada playlist yang ini ya sahabat tani. Nah, jadi ketika campuran pestisida itu tuh terjadi gumpalan, artinya bahan aktifnya itu kan menyatu satu sama lain gitu ya sahabat tani, membentuk yang namanya gumpalan, bener nggak ya sahabat tani? Lalu ketika semua bahan aktif itu membentuk gumpalan, maka yang terjadi pada air justru air nggak punya bahan aktif. Artinya ya sahabat tani, ketika Anda misalnya semprotin ke tanaman Anda ya sahabat tani, maka yang Anda semprot itu adalah air biasa, dan pasti akhirnya nggak bakal mampu buat mengendalikan hama maupun penyakit atau sasaran dari penggunaan pestisida Anda. Sama halnya juga ya sahabat tani, misalnya ternyata ada gumpalan di bawah tangki sprayer Anda misalnya. Maka misalnya nih ketika selang menuju nozzle itu tuh ada pada bagian bawah sprayer, maka yang kesedot duluan itu adalah endapan yang paling bawah ya sahabat tani. Dan risikonya apa? Bakal nyumbat nozzle sprayer Anda gitu ya sahabat tani. Atau justru lebih parah lagi, yaitu apa? Nembak endapan pestisida ya sahabat tani, yang pastinya konsentrasi bahan aktifnya tuh tinggi. Nah, itu tuh pasti saya bilang sangat-sangat berbahaya. Karena ketika tanaman ditembak sama endapan itu ya sahabat tani yang memang konsentrasinya tuh tinggi, maka bisa aja tanaman ketika menerima konsentrasi tinggi langsung hangus gitu ya sahabat tani karena nggak tahan. Maka tips dari kita kalau mau campur-mencampur pestisida itu, pertama jangan mencampurnya tuh di dalam tangki sprayer. Karena pasti ya sahabat tani kita tuh nggak tahu bagaimana soal kelarutan dari pestisidanya. Nah, maka saran kami kalau memang mau mencampur, maka gunakanlah yang namanya ember. Nah, jadi sahabat tani ketika kita mencampurnya tuh dalam ember, jika terlarut sempurna ya sahabat tani atau sudah kompatibel, maka kelihatan ya sahabat tani. Baru kalau kita sudah yakin bahwa itu kompatibel, baru dimasukin ke dalam tangki sprayer gitu ya sahabat tani. Dan tips kedua, dan ini tuh masih banyak banget yang belum menerapkannya, apa coba? Yaitu Anda harus melakukan yang namanya tes dan ukur dulu. Kalau misalnya disemprotkan dengan campuran tersebut ternyata tanaman kita tuh nggak apa-apa ya sahabat tani, tidak menunjukkan gejala-gejala ketidaknormalan misalnya, artinya silahkan Anda aplikasikan kepada banyak tanaman Anda. Nah, tetapi sebaliknya, kalau ternyata sedikit aja diaplikasikan ternyata tanaman kita tuh nggak normal, apalagi sampai gosong ya sahabat tani, maka saya bilang stop aja. Jangan lagi digunakan campuran yang macam kayak begitu ya sahabat tani. Dan tips ketiga, saya bilang jaga diri Anda. Saya masih banyak banget lihat petani-petani ketika nyemprot tuh nggak pakai masker, maka saya bilang pakai ya sahabat tani. Itu bukan masalah apa-apa, itu buat kesehatan diri Anda gitu ya sahabat tani. Jangan sampai Anda mau mengendalikan hama dan penyakit di lahan pertanian Anda, justru Anda yang terhirup sama pestisida yang Anda gunakan gitu ya sahabat tani. Saya bilang kesehatan itu jauh-jauh lebih penting, maka nggak apa-apa ya sahabat tani pakai masker, oke? Dan juga buat Anda yang mau bertanya, saya bilang tolong ya sahabat tani, kadang pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan itu pada dasarnya sudah ditanyakan pada penanya sebelumnya. Jadi biar saya nggak bolak-balik jawabnya, maka coba deh buka
kolom komentarnya dulu, kemudian cara-cara jangan-jangan pertanyaan Anda tuh sudah saya jawabin biar saya nggak bolak-balik ngejawabnya sahabat tani. Karena bayangin saya cuma sendiri, kadang ribuan orang bertanya satu harinya. Ya seandainya saya punya jurus kayak macam Naruto gitu ya sahabat tani, ya kayak macam jurus 1000 bayangan gitu kan, ada 1, 2, 3, 4, wah semuanya pasti bisa jawabin pertanyaan Anda. Tetapi karena memang saya cuma sendiri dan Anda yang nanya tuh banyak, maka saya bilang mohon ya sahabat tani, sebelum Anda bertanya itu coba deh cari di kolom komentar dulu, siapa tahu ternyata pertanyaan Anda sudah saya jawabkan pada penanya sebelumnya gitu ya sahabat tani. Nah itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita pada video Q&A episode 6 ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bakal ketemu lagi ya sahabat tani pada episode Q&A yang selanjutnya, dan insya Allah akan saya buatkan dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi kalau penanyanya nggak banyak yang sama gitu ya sahabat tani dan berbobot semua. Oke, terima kasih, dan setelah ini ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Silahkan tonton. Saya Rizali Ansar, terima kasih. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.